Saya Cindy Marcella Sendiri dengan NIM 22031420119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 ranah kognitif. Yang pertama yaitu memahami pengertian dasar dalam statistika. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data, sampai pada mengambil kesimpulan yang selatih sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Dari uraian tersebut, statistika dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada statistika deskriptif yang meliputi kegiatan mengumpulkan dan mengelompokkan data serta menyusun dan menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua ada statistika inferensia yang meliputi kegiatan menyimpulkan dan meramalkan kondisi dari data yang diperoleh. Yang ketiga nilai-nilai ukuran data yang didapatkan dari perhitungan seperti rataan, median, modus, kuartil, jangkauan, dan lain-lain merupakan nilai statistik. Selanjutnya yang kedua ranah kognitif yaitu memahami populasi sampel dan jenis data. Pengertian populasi dan sampel. Misalnya seorang bagian quality control pada suatu pabrik sepatu ingin mengetahui berapa persen produknya yang mengalami cacat produksi. Untuk itu, ia tidak mungkin mengamati keseluruhan sepatu yang diproduksi pabrik itu. Akan tetapi, ia akan memilih beberapa sepatu untuk diteliti. Beberapa sepatu yang dipilih untuk diteliti itu disebut dengan sampel, sedangkan keseluruhan sepatu yang diproduksi pabrik tersebut disebut populasi. Pada saat pengambilan sampel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sampel tersebut memberikan gambaran dari populasi. Yang pertama, ukuran sampel. Jika sampel terlalu sedikit, maka ada kemungkinan sampel tidak mempresentasikan populasi secara benar. Sampel juga jangan terlalu besar, karena sampel yang besar akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar pula. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Perlu diingat bahwa pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Artinya tiap objek dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ranah kognitif yang ketiga adalah memahami teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan dan penarikan sampel atau teknik sampling merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Penentuan dan pengambilan sampel harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi atau bersifat representatif. Terdapat beberapa tujuan serta tahapan dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti yang pertama, apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Cara melakukan pengambilan sampel yang pertama mendefinisikan populasi yang akan diamati, yang kedua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi, yang ketiga menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, yang keempat melakukan pengambilan sampel, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Macam teknik pengambilan sampel, secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, serta non-probability sampling atau non-random sample, teknik pengambilan tidak acak. Selanjutnya, ranah kognitif yang keempat yaitu memahami variabel penelitian dan jenis-jenisnya. Memahami variabel penelitian dan jenis-jenisnya. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Adapun penjelasan masing-masing variabel penelitian adalah yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat atau dependent variable
adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output. Kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, anteseden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya ataupun pengaruhnya dengan variabel lain. Yang ketiga, ada variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator ini adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Yang keempat, ada variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konkret ataupun nyata. Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Yang kelima, ada variabel diskrit. Disebut juga sebagai variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada variabel kontinum. Variabel kontinum dapat dipisahkan menjadi tiga jenis variabel kecil, yaitu variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, tinggi, pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang, karena yang satu mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Contohnya, Agung terpandai, Niko pandai, Ganang tidak pandai. Variabel interval yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya, suhu udara di luar 31 derajat Celcius, suhu tubuh kita 37 derajat Celcius, maka selisih suhu adalah 6 derajat Celcius. Jarak Surabaya Blitar 162 km, sedangkan Surabaya Malang 82 km, maka selisih jarak Malang Blitar yaitu 80 km. Ranah kognitif yang kelima adalah memahami penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk data yang berukuran besar maka lebih mudah jika kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jika ada data kuantitatif dibuat menjadi beberapa kelompok, maka akan diperoleh daftar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Tabel distribusi frekuensi adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Ranah kognitif yang keenam adalah memahami ukuran pemusatan data. Dalam ilmu statistika terdapat dua ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Dan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Jenis ukuran pemusatan data yaitu yang pertama mean atau rata-rata hitung, yang kedua median atau nilai tengah setelah data diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Selanjutnya modus, nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tinggi. Selanjutnya geometric mean, mengukur laju perubahan variabel dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, geometric mean rate of return, yaitu mengukur persentase pengembalian rata-rata dari suatu investasi per periode waktu.
Ranah kognitif yang ketujuh yaitu memahami ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan atau range, simpangan, ragam atau variansi, ukuran penyebaran pada nilai kuartil, dan pencilan atau outlier. Ranah kognitif yang kedelapan adalah memahami uji normalitas dan uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu masih ada bentuk distribusi, median, modus, range, dan lain-lain. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen, sedangkan populasi-populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Ranah kognitif yang kesembilan adalah memahami uji reliabilitas dan uji daya beda. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliabilitas menurut Sugiharto dan Sitinjak menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama. Atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip. Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ranah kognitif yang terakhir yaitu memahami uji T dan product moment. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Korelasi product moment. Uji korelasi person product moment adalah salah satu parametrik dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio dan memiliki distribusi data yang normal, di mana dengan uji ini akan menghasilkan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0, dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna. 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Demikianlah penjelasan singkat mengenai 10 aspek ranah kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek psikomotorik, di mana di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai pemusatan data ataupun pengumpulan data. Saya akan menjelaskan salah satu contoh soal statistik mengenai kuartil data tunggal. Diketahui 45, 60, 70, 75, 80, 95, 55, dan 85. Yang ditanya adalah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita akan menyelesaikan kuartil pertama dengan rumus
1/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 8 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 9. Hasilnya adalah 2,23. Selanjutnya K1 sama dengan data kedua ditambah 0,5 dikali data ketiga dikurang data kedua sama dengan data kedua yaitu adalah 60 ditambah 0,5 dikali data ketiga adalah 70 dikurang data kedua adalah 60 sama dengan 60 ditambah 0,5 dikali 10 sama dengan 60 ditambah 0,5 dikali 10 adalah 5. Hasilnya adalah 65. Selanjutnya adalah K2 dengan rumus setengah dikali N ditambah 1 sama dengan setengah dikali 8 tambah 1 sama dengan setengah dikali 9. Hasilnya adalah 4,5. Yang terakhir adalah K3 dengan rumus 3/4 dikali N tambah 1 sama dengan 3/4 dikali 8 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 9 sama dengan 27/4. Hasilnya adalah 6,75. Selanjutnya K3 sama dengan data ke-7 ditambah 0,5 dikali data ke-8 dikurang data ke-7 sama dengan data ke-7 tadi 55 ditambah 0,5 dikali data ke-8 adalah 85 dikurang 55 sama dengan 55 ditambah 0,5 dikali 30 sama dengan 55 ditambah 15. Hasilnya adalah 70. Demikianlah penjelasan dari contoh soal statistika.